Hari ini bintang tamu kita adalah seorang lawyer milenial. Wah, emang bener ya meningkat? Ya gini, jadi banyak faktor-faktor penyebab dalam keretakan rumah tangga itu kan. Tapi kan kita harus berjelas dulu, cerai itu apa sih? Jangan pernah mempublish masalah, apalagi rumah tangga kita di media sosial. Apakah setiap gugatan cerai yang masuk itu bisa dikabulkan atau tidak? Nah itu. Sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Ternyata ketika dibantah, kan ada istilah kadang cinta lebih indah setelah dia pergi. Oke, jadi gonogini itu apa dulu deh, gonogini? Iya, gonogini itu kan harta. Ya kan yang terjadi di kita adalah uang kita, uang istri, uang istri, ya uang dia. Pinter kodek tuh. Pinter kodek. Nah kalau untuk pembagian harta gonogini itu ada aturannya nggak sih? Maksudnya berapa persen berapa? Nugroho PK di sini, selamat datang di Jadi Begini Podcast. Beberapa waktu terakhir ini gue sering lihat di pemberitaan di media gitu ya, bahwa ternyata pasca pandemi, walaupun sebenarnya pandemi belum selesai gitu, tapi tingkat cerai atau tingkat perceraian di Indonesia, terutama di Jawa Barat ini cukup meningkat juga gitu. Di satu sisi prihatin, tapi di satu sisi ada hal yang bagus juga karena tingkat kesadaran hukum masyarakat udah mulai tumbuh gitu. Nah maka dari itu hari ini bintang tamu kita adalah seorang lawyer milenial. Wah, lihat aja seorang lawyer tapi tampilannya anak metal. Baju dari Perapatan Rebel. Thank you Perapatan Rebel ya udah support kita. Tepuk tangan boleh buat Perapatan Rebel. Bro panggilannya ya. Iya. Bro Yans. Bro Yans. Walaupun sebenarnya nama aslinya adalah Sofyan. Sofyan. Ya. SH Sofyan. Lain ku F tapi ku P gitu. Karena orang Sunda. Orang Sunda. Tuh bisa ngomong F. F tuh. Jadi P. Sofyan. Tapi rata-rata sih ya. Minum dulu lah. Oh minum dulu. Udah haus dari tadi. Wah luar biasa. Wah. Ini harusnya ada kopi yang sponsor kita ya. Iya nggak apa-apa lah. Iya tapi kopinya nggak bisa disebutin. Belum iklan kesini. Panggilannya berarti Yans. Yans. Orang Sunda. Enggak, maksudnya kalau Nuga lihat biasanya kalau lawyer itu dari Batak gitu. Ya, enggak begitu juga sih. Nggak begitu ada juga. yang dari Jawa juga kan. Artinya kan ini profesi bukan ke masalah apa ya? Kedaerahan, tapi kan di sini kan kita sebagai warga negara Indonesia kan di situ artinya siapapun juga bisa menjadi pengacara sepanjang memang ada basicnya kan gitu. Oh gitu. Emang ada turunan lawyer dari orang tua atau gimana? Enggak sih. Oh enggak? Iya. Cita-cita pengen jadi lawyer dari kapan? Cita-cita dari lawyer itu setelah melihat permasalahan-permasalahan di masyarakat aja gitu. Jadinya gitu ya? Tumbuhlah di situ kan. Oh. Awalnya sih waktu kecil kan ditanya ceritain apa? Enggak jadi lawyer kan? Iya. Presiden kan. Betul. Menteri. Iya. Coba nasib jadi pengacara kan? Jadi pengacara. Dan beliau ini ahli dalam bidang hukum undang-undang pernikahan. Perkawinan. Iya. Perkawinan. Emang bener ya meningkat semenjak COVID lah pasca lah gitu ya. Walaupun sebenarnya belum gitu. Belum habis COVID ini. Gimana? Ya ada yang memang sebagian beberapa daerah itu tingkat percayanya itu memang drastis ya meningkat gitu kan. Tapi ada juga yang memang beberapa daerah itu rendah juga ada. Ya tergantung dari kondisinya aja, kondisi masyarakatnya seperti itu. Gitu. Dan biasanya sebelum kita ngebahas faktor dan lain sebagainya, pernikahan itu sendiri dari kacamata hukum tuh definisinya apa? Iya. Perkawinan ya. Salah gitu. mulu nih. Ini kan diatur dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ya. Karena situ kan dijelaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita, kan, sebagai suami istri, kan, yang tujuannya untuk membentuk keluarga, dalam hal ini berarti rumah tangga ya. Betul. Yaitu untuk menuju kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berorientasi kepada kerohanian situ, agama. Oh, jadi negara ini mengakomodir kerohanian itu sendiri. Iya, kan pernikahan bagian dari kerohanian di situ. Kerohanian, oke sih. Walaupun sebenarnya di masyarakat kita masih ada yang nikah siri dan lain sebagainya. Berarti itu secara agama belum sah gitu ya? Secara agama diakui itu kan. Artinya cuman hanya belum tercatat. Ya kan? Nah, secara negara itu aja. Iya, saya salah tadi. Maksudnya secara agama diakui tapi belum tercatat secara negara gitu. Dan alangkah lebih baiknya kalau dua-duanya. Nah, jadi
gini aja lah, kita perjelas aja ya, kan itu bahwa perkawinan yang siri, perkawinan yang tercatat oleh negara itu kan kadang melihat pada kondisi ya, kondisi di masyarakat, dan itu memang bukan satu atau dua kan, banyak juga. Contoh misalkan bahwa karena khawatir, ini sering jalan kemana-mana kan, ya udah nikahkan aja dulu. Ya kan gitu. Kadang ya tergantung kondisi dan situasinya aja seperti itu. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya memang ya tercatat secara negara, karena kan semua harus teradministrasikan. Betul. Seperti itu untuk kebutuhan administrasinya. Ketika orang nyatakan kamu udah nikah, mana bukti pernikahannya, kan ada buku nikah. Kemudian nanti akan mengapai keturunan-keturunannya juga, kan gitu. Betul. Ada anak bikin akta kelahiran, dibuktikan mana buku nikah orang tuanya, kan kasihan. Dan nanti kalau nggak tercatat negara, susah lah kesana itu. Betul, ribet, mau bikin BPJS susah dari lahir. Iya, susah kan. Gitu. Dan sekarang faktor penyebab perceraian itu sendiri kan tadi meningkat tuh. Rata-rata apa sih? Katanya bener ya dari media sosial. Iya gini, jadi banyak faktor-faktor penyebab dalam keretakan rumah tangga itu kan. Tapi kan kita harus berjelas dulu, cerai itu apa sih? Nah, itu cerai dulu deh. Cerai dulu apa? Ya, cerai itu kan artinya kan berakhirnya, ya kan? Berakhirnya rumah tangga kan di situ. Berakhirnya perkawinan berarti kan itu cerai kan. Betul. Nah, faktornya apa aja sih gitu kan? Ya kalau secara umumnya kan bahwa ketika tujuan pernikahan untuk sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai, maka apabila diteruskan akan menimbulkan kemadaratan, maka diputuskan cerai kan. Asal alasan-alasannya jelas di situ. Seperti tadi itu kan, mungkin adanya faktor orang ketiga, perselingkuhan tadi. Orang ketiga itu apa? Ya bisa dari medsos, ya kan? Itu memang selama ini yang taruhlah yang klien datang ke saya itu kan, itu, yaitu di pemicunya ada apa? Adanya pihak ketiga. Dari mana? Ada yang dari kan gitu kan, gitu. Facebook dan media sosial lainnya. Ya, jadi tumbuhlah benih-benih perselingkuhan. Iya. Jadi media sosial ini ada dua sisi, ya kan? Ada tergantung penggunaannya kan. Tergantung penggunaannya gitu. Jadi menyampaikan informasi supaya cepat ditangkap oleh masyarakat, bagus, positif, kan gitu. Tapi kan kalau yang memang digunakan untuk tujuan lain, ya tergantung dari niat dan tujuannya aja. Kembali lagi ke sana. Betul. Tapi ini mas sekadar tips aja. Saya mau sharing tentang apa yang saya lakukan dan juga mudah-mudahan teman-teman ngelakuin juga. Jangan pernah mempublish masalah, apalagi rumah tangga kita di media sosial. Betul, jangan. Karena biasanya itu bibitnya, iya kan? Gitu. Dan rata-rata kayak gitu ya. Bro, iya. Jadi gitu. Jadi kan kadang, kenapa kamu sih gitu kan gitu. Seolah ada yang lebih perhatian, care kan gitu kan. Betul. Timbullah nyaman. Nah, setelah nyaman, udahlah awal dari Facebook minta WA-nya dong, misalkan kan dari WA gitu kan. Nah, karena kan yang namanya akses itu kan cepat kan, namanya itu kan gitu. Betul. Ketika kirim set langsung terima. Apalagi tambah dengan emosi kan kayak gitu kan gitu kan. Emoticon ya. Mulainya senyum emosinya, kemudian ada lope-lopenya kan. Ujung-ujungnya gini. Gitu kan. Di situ kan tanpa tidak sadar tumbuhlah kan itu rasa kenyamanannya itulah. Iya. Gitu. Tapi selain faktor perceraian itu juga ekonomi mendominasi juga ya? Ekonomi juga. Ya kadang selain ekonomi juga karena adanya penelantaran ya. Anggaplah penelantaran ya, gitu kan. Jadi ketika pergi jauh, nah terus nggak ada biaya, nggak ada apa gitu kan, seperti itu. Ya itulah. Jadi kan kadang kasihan, apalagi kalau yang udah punya anak kan. Betul. Dia pergi jauh tapi nggak ngasih nafkah kan, ya itulah faktor ekonomi seperti itu. Betul. Tapi ada yang memang di faktor ekonomi itu karena si satu belah pihaknya tidak mampu gitu. Iya. Masalah mampu tidak mampu itu kan standar ya di situ kan. Iya. Nah, tergantung dari segi menyikapinya sebenarnya seperti itu kan. Kan kadang begini juga sih. Ketika kita tanya, ini memang karena faktor ekonomi atau apa? Iya, karena suami saya misalkan nggak kerja, gitu. Nah terus ada juga memang kerja tapi nggak cukup, kan. Nah sehingga disuruh untuk cari tambahan tapi nggak mau, malas gitu kan. Nah kadang jadi untuk menutupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, ya perempuannya kerja. Nah dari perempuannya kerja itulah misalkan karena dia udah merasa mampu misalkan seperti itu kan,
ketemu juga sama teman ininya misalkan. Nah, di situ juga akan timbul lagi persoalan-persoalan. Maksudnya itu seperti itu. Kan, gitu. Mungkin awalnya dari ekonomi kan, di situ untuk membantu suami atau membantu atau apa kan, dia cari kerja kan. Nah, cari kerja di tempat kerjanya, ketemulah kan. Ketemu kawan sehari-harinya, laki-laki lah misalkan atau perempuan kan gitu, tumbuh lagi rasa itu. Biasanya sering ditemuin kayak gitu. Kayak gitu. Oke, tapi apakah semua kasus perceraian ini bisa ditangani oleh pengadilan? Enggak semuanya juga sih. Artinya memang setiap perceraian kan memang yang memutus topik kan pengadilan di situ kan. Artinya yang menangani atau misalkan di sini apa yang maksudnya yang memeriksa kan, yang memeriksa dan mengadili itu adalah pengadilan. Cuman persoalannya mungkin apakah setiap gugatan cerai yang masuk itu bisa dikabulkan atau tidak. Nah, itu. Ya kan itu. Nah, jadi itu tergantung dari alasan-alasannya itu terbukti atau tidak alasan-alasan perceraiannya atau hanya bukan rekayasa saja. Ada yang rekayasa? Iya. Bukan ada, artinya kan pastilah ada yang merekayasa kan seperti itu. Nah, tapi kan kadang itu kembali lagi nanti ke pribadinya masing-masing, gitu kan. Kita juga ya selaku lawyer kan ke klien kan sebelum kita melakukan gugatan kita tanya dulu kan, benar nih, gitu kan. Emang alasannya yang jujurnya seperti apa sih? Apakah kita yang salahnya atau perempuan yang salahnya, misalkan? Seperti itu. Nah, kalau kliennya tidak terbuka, ketika di persidangan dibantah oleh lawannya, disitulah. Dan biasanya kalau udah ada pembantahan kayak gitu jadi lama lagi persidangannya. Oh jelas itu kan. Contoh misalkan, saya tuh sudah tidak pernah lagi satu rumah misalkan, kan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Ternyata ketika dibantah, baru aja kemarin melakukan hubungan suami istri. Berarti kan bohong di situ kan. Maka bisa gagal juga gugatan seperti itu. Gagal gugatannya. Ya iyalah. Karena apa? Karena kalau masih melakukan hubungan suami istri kan masih tumbuh rasa kasih sayang di situ. Iya. Nah, situ. Nah, biasanya kalau kasus perceraian ini, kalau dari range umur lebih banyak anak muda, dewasa, atau yang sudah berumur gitu. Yang sering ditemui kalau aja muda sama dewasa yang jelas, orang perkawinan itu pasti usianya sudah dewasa. Paham. Jadi kan? Sudah dewasa. Makanya memutuskan. Kalau muda pasti sama tua, ya kan? Maksudnya dari segi range umur itu kan maksud gue gini loh. Dari anak-anak muda atau bunga kan bahasanya, yang pernikahan muda lah gitu ya. Itu rentan bercerai atau yang sebenarnya yang sudah pernikahannya lama pun juga. Iya itu. Jadi kan tidak sedikit juga kan yang usia perkawinannya masih dini nih ya kan. Itu dia maksudnya. Kan? Yang maksud itu kan artinya kan belum lama pernikahannya, paling baru setahun 2 tahun ada juga kan. Setelah itu ketika ada masalah dikit mungkin aja kan, apakah ada pihak ketiga dari pihak lain untuk mendorong dia supaya bercerai atau bagaimana, karena usia dia belum begitu, anggaplah belum begitu apa ya namanya itu ya, dewasanya terbentuk ya kan, sehingga ada masukan dari pihak ketiga untuk menyuruh cerai, mereka mau kan, seperti itu. Nah, tapi yang tua pun banyak juga. Banyak. Yang bahkan usianya itu ada yang 50 tahun ke atas juga ada juga. Iya, kan? Padahal kan secara pemikirannya naon lah geus karolot gitu. Nah, gitu. Ada juga. Sering nanganin juga. Ya. Kalau yang bahkan gimana, kadang cerai nih ya. Nikah, datang lagi saya sampai pengen cari lagi katanya kan. Dan nikah lagi dengan lain, udah kebetah cari lagi. Nah, ini mau gimana kan? Kayaknya itu mau hobi. Kayak gitu. Nah, cuman satu hal yang harus kita harus kita pahami, ya. Masa perceraian ini kan lebih orientasi kepada hal-hal yang buruk ya, betul kan gitu. Nah, cuman kan kadang begini ya, membangun suatu keharmonisan itu kan tidak selalu dalam konteks rumah tangga. Di situ. Kenapa? Kadang ada orang yang dipersatukan dalam rumah tangga, terjadi percekcokan terus, ya kan? Perselisihan terus, keributan terus, kan itu kan. Kadang tidak saling menghormati. Kadang kalau udah bertengkar, lu, gua, kan? Kadang bina kebun binatang. Bahasa-bahasa kebun binatang lah keluar kan, seperti itu. Nah, tapi ketika dia dipisahkan, ya kan? Iya.
ada rasa saling menghormati, saling menghargai, ya kan? Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa perceraian itu yang baik itu ketika dia setelah bercerai bangunlah hubungan yang harmonis. Karena hubungan yang harmonis itu kan tidak harus selalu dalam konteks ikatan perkawinan. Ya kan? Setelah bercerai pun misalkan kan ada anak misalkan, ya kan? Jadi untuk bersama-sama membesarkan anaknya dengan kasih sayang, maka harus dibangun hubungan yang harmonis, ya kan? Yang tadinya waktu dalam rumah tangga lu kan, maneh cek Sunda nama kan gitu. Ya. Nah, ketika udah bercerai kan menjadi teh, kan? Jadi dia lebih menghormati dan lebih menjaga sikap di situ. Nah, situlah membangun hubungan yang harmonis setelah perceraian itu juga lebih bagus gitu kan. Seperti itu. Terkadang ada orang-orang yang kayak gitu, ketika bersama malah ribut terus, ketika berpisah justru malah saling menghormati. Bukan karena aku tidak cinta kamu, tapi aku tidak mau menyakiti kamu. Gitulah ya. Kan ada istilah kadang cinta lebih indah setelah dia pergi. Saya pengen pajang poster Lawyer Yans di sini. Kadang cinta indah setelah dia pergi. Dan tentunya kan itu hal yang langka dan butuh prosesnya kan untuk menjadi harmonis lagi gitu ya. Nah, bagaimana cara proses perceraian itu tahapan-tahapannya gitu kan gitu. Ada juga kan yang misalkan akibat keluar negeri nih, ya kan alamat di sana LDR. Ingin bercerai gitu kan. Bisa tidak? Ya bisa aja. Jadi kalau misalkan ada orang di luar negeri terikat pernikahan LDR, long distance relationship, anggaplah TKW di mana ya, di Hong Kong deh TKW. Ceweknya di Hong Kong, cowoknya di Indonesia. Itu bisa cerai? Bisa. Harus datang dulu dong balik? Nggak usah. Nggak usah. Caranya? Kan ada kuasa hukum, ada pengacara. Ya kan? Jadi gini, di sini kan ada yang namanya kan kedutaan besar. Ya kan? Nah, kita bisa kirim surat kuasa ke sana, ya kan? Yang penting alamatnya jelas. Visanya juga ada, paspornya ada, ya kan? Itu. Nah, tanda tangan surat kuasa. Kan kita bikin gugatannya, kemudian surat kuasanya di mana? Kita legalisasi ke kedutaan di situ. Artinya diketahui bahwa memang gitu kan si prinsip atau klien kita, si penggugat misalkan kan memang berada di luar negeri, seperti itu bisa di situ. Dan komunikasinya by phone atau apapun lah gitu ya? Ya seperti itu. Dan biasanya rata-rata kalau yang ditanganin sama seorang Bro Sofyan ini yang ngegugat yang dari luar negeri ke Indonesia atau Indonesia ke sana? Biasanya yang dari luar negeri ke sini. Nemu yang gede di sana. Gede maksudnya rasa cinta. Tapi ada juga yang kita kirim gugatannya ke luar negeri juga. Ada juga? Iya, ada juga. Cuman seringnya gitu aja. Dari luar ke sini. Nah, kemudian bagaimana sih kalau yang alamatnya susah nih kan? Kita mau buat kan harus ada alamat ya kan? Alamat susah ditujukan kemana sih alamatnya nggak diketahui misalkan itu kan dia udah bertahun-tahun hilang, ditanyakan ke keluarganya nggak tahu di mana keberadaannya, berarti situ kita lakukan secara goib. Secara goib? Iya, artinya kan alamatnya tidak diketahui. Tapi bisa cerai? Bisa. Sepanjang ada yang menerangkan memang tidak diketahui keberadaannya. Sepanjang ada yang menerangkan. Yang menerangkan itu haknya siapa? Contoh misalkan pemerintahan tingkat desa, betul memang warga kita nikah dengan si Hanut dan sampai saat sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kan seperti itu. Cuman memang prosesnya itu kurang lebih 4 bulan. Kenapa? Harus dipublikasikan kan? Melalui media kan. Kayak kehilangan STNK ya? Itu. Gitu ya prosesnya. Jadi kalau misalkan di luar negeri pun long distance relationship gitu ya bisa cerai sepanjang ada kuasa hukum dan menempuh proses yang tadi disebutkan. Bahkan katanya pernikahan juga bisa dilakukan ketika jarak jauh. Bisa aja. Yang dinikahkan kan bukan berarti harus ada perempuannya kan? Karena yang ketika ijab kabul kan sama walinya kan? Betul. Di situ. Kan nikah itu kan harus ada wali, kan? Dua mempelai jelas ada sekalipun jaraknya jauh misalkan, kan gitu. Ada wali, ada saksi, kan di situ. Nah, ketika ijab kabul apa dengan perempuannya? Iya, sama wali. Enggak, kan? Sama walinya kan? Betul. Itu. Gitu. Bahkan bisa saja mungkin terjadi. Cuman persoalannya bulan madunya nggak bisa melalui online, itu aja. Itu doang. Iya, makanya saya berpikir gini, kalau misalkan pernikahan bisa dilakukan pakai via WA contoh ya, laki-lakinya di Indonesia, ceweknya di Hong Kong misalkan. Nggak WA sih namanya, itu bisa kita dengan
Zoom kan kayak gitu. Via Zoom gitu ya. Iya. Itu problemnya kan bulan madunya bingung. Nah mungkin buat dapat anaknya juga di-download atau gimana saya nggak ngerti. Tapi bisa kayak gitu ya? Bisa. Oh gitu. Perceraian itu sekali lagi kalau di ajaran Islam hal yang diperbolehkan tapi dibenci sama Tuhan. Ya. Ya. Artinya kan tadi saya bilang bahwa ketika tujuan rumah tangga untuk membentuk yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai, sehingga apabila diteruskan akan menjadi kemadharatan, maka disitulah alasan sehingga dikabulkannya perceraian tersebut. Kan percuma kalau diteruskan juga terus aja berantem bertengkar, terus aja berantem bertengkar kan di situ. Artinya menimbulkan kemadharatan di situ. Betul. Nah, cuman begitu. Jadi setelah perceraian maka akan timbul juga persoalan-persoalan lain, persoalan hukumnya. Okay. Bagaimana tentang hak asuh anak, ya kan? Gonogini, apalagi masalah gonogini kan? Di situ. Oh. Jadi sebenarnya ketika kita menikah saja, masalah pasti ada. Bahkan ketika bercerai pun nggak langsung bercerai terus selesai masalah, enggak. Justru malah ada masalah-masalah baru. Iya, seperti itu. Harta gonogini gimana? Iya. Utang piutang gimana nih? Nah, itu dia. Ya kan kadang orang ingin bercerai ingin lepas tanggung jawab dari utang misalkan ada juga kan. Saking pusingnya nih kan. Cerailah loba utang gitu. Nah, utang juga kan masuk daripada bagian harta gonogini kan. Hutang itu. Iya. Jadi gonogini itu harta yang bukan hanya harta yang ada saja kan, hutang pun ya masuk ke dalam harta gonogini. Jadi Anda nih yang ingin bercerai karena hutang, ya mungkin berpikir bakal lepas, nggak bisa gitu secara hukum. Nggak bisa gitu secara hukum. Oke, jadi gonogini itu apa dulu deh gonogini? Iya, gonogini itu kan harta yang dikumpulkan, ya kan, selama dalam ikatan perkawinan. Oke, harta yang dikumpulkan selama dalam ikatan perkawinan. Itu kan. Nah, harta itu kan selain yang ada. Seperti hutang pun kan sama di situ. Nah, maka hutang pun masuk dalam gonogini. Maksudnya gini loh, kayak harta yang misalkan gini contoh, ini laki-lakinya yang bekerja, dia bekerja, ceweknya diem kan, itu harta yang dihasilkan, bercerai lah. Iya. Itu gonogininya gimana? Apakah buat laki-laki? Karena kan ceweknya nggak kerja. Enggak, kan makanya kan harta yang dikumpulkan, ya kan, selama dalam ikatan perkawinan. Kan. Oke. Nah, kembali lagi kan ke istilah perkawinan di situ kan, bahwa artinya di situ ada ikatan lahir batin, ya kan, seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Nah, kalau udah sebagai suami istri, nggak ada yang namanya ini harta suami, ini harta istri. Oke. Jadi keluarga kan di situ kan. Iya. Maka sebutnya harta bersama. Betul. Bahkan siapapun yang mencari nafkah. Siapapun mencari nafkah, mau perempuannya, mau laki-lakinya, itu menjadi harta bersama. Terkecuali sebelum pernikahan mereka punya harta masing-masing. Itu tidak termasuk karena itu diperoleh bukan dalam ikatan perkawinan. Contoh misalkan mobil ini diperoleh pada saat menikah, berarti itu adalah gonogini, harta bersama. Beda halnya kalau misalkan mobil ini, misalkan yang ini kuliah, tapi punya mobil sama-sama. Ya. Ketika nikah itu berarti tidak termasuk? Tidak termasuk, itu harta bawaan masuknya kan. Harta bawaan. Iya. Tapi misalkan ketika menikah, si cewek misalkan dikasih rumah misalkan ya sama orang tuanya, itu masuknya ke? Itu hadiah. Iya, itu nggak masuk kategori ini. Oke. Jadi dalam pernikahan itu tidak ada uang suami, tidak ada uang istri. Tidak ada. Bahkan ketika istri mencari nafkah pun itu barang-barang juga. Barang-barang juga. Ya kan, yang terjadi di kita adalah uang suami, uang istri. Iya, tapi uang istri, kan tidak uang istri. Iya. Gitu ya. Jadi uang kita uang istri, uang istri ya uang dia. Pinter kodek tuh. Pinter kodek. Cuman tidak selalu harta bawaan itu menjadi mutlak ya. Misalkan begini, ketika harta bawaan itu ya masih berwujud semula, itu masih hartanya dia. Contoh misalkan si istri atau si suami dikasih tanah lah, betul. Maka itu harta bawaan. Maka semuanya itu milik dia kan, penguasaan masing-masingnya situ. Nah kemudian dijual kan, dijual. Uangnya masih uang dia, tapi ketika dibelikan lagi, ya kan, ke objek lain, maka objek yang dibeli itu udah berubah kan, maka itu menjadi harta bersama. Oke, jadi matakan anu boga
harta warisan, tahu main jual. Oke, paham. Misalkan dari kuliah punya mobil contoh. Ini juga dengan kasus yang lain ya. Terus tiba-tiba pas waktu menikah, dijual buat modal. Ya kan, modal usaha bareng. Nah, yang tadinya itu harta bawaan jadi harta bersama kan statusnya. Oh, gitu ternyata. Nah, kalau untuk pembagian harta gono gini itu ada aturannya nggak sih? Maksudnya berapa persen? Gitu? Ada. Biasanya tuh setengah-setengah. 50-50? Iya. Oh, berarti dihitung kan, ini mana harta yang bersama, ini harta yang bawaan dan sebagainya. Nah, harta bersama ini yang baru 50-50. Iya, di situ. Nggak ada anak kebagian. Iya, kan beda kan. Anak kan bagian dari waris. Oh, itu waris beda. Iya. Oh. Baru tahu ternyata ya. Iya, kalau udah meninggal baru harta jatuh ke anak kan. Tapi kalau gono gini mah 50-50. Iya. Gono gini kan hanya antara suami dan istri kan di situ. Oke. Masalahnya gini, misalkan suami istri nikah, tiba-tiba dia nikah lagi, berarti istrinya 2. Gono gininya gimana tuh? Terus tiba-tiba diceraiin gitu. Nah, gini ya. Ini bicara berarti asas poligami ya kan. Soalnya kan kalau di BW bukan KUH Perdata ya kan. Itu menganut ajas monogami kan, satu orang istri. Tapi kalau di undang-undang perkawinan itu kan ada poligami sepanjang persyaratannya kan terpenuhi kan. Oh, jadi diperbolehkan poligami. Iya, sepanjang terpenuhi persyaratan kan, maka ini akan saya runtut kayak gini. Kan tadi pertanyaannya punya 2 istri kan, pembagian harta gono gininya. Iya. Nah, ketika dia menikah, istri pertama, ada berapa harta? Itu harus diinventarisir dulu. Oke. Ya, diinventarisir. Misalkan si A menikah dengan si B, punya hartanya itu ini misalkan kan. Nah, ketika dia menikah lagi ada izin lah kan, karena sesuatu hal misalkan nggak punya keturunan, itu kan bagaimana diinventarisir kan. Nah, baru ketika menikah itu nggak bisa harta yang waktu pertama ini menjadi harta gono gini ini dulu, karena kan udah diinventarisir kan. Betul. Nah, tapi ketika dia menikah, nah berarti punya 2 istri kan, mengumpulkan kan harta di situ. Maka harta yang dikumpul itu bisa menjadi dibagi 3. Di luar tadi yang sudah dipisahkan itu. Kasihan dong. Iya betul. Syarat poligami apa aja ya? Gak usah dilanjut. Nanti manjang ini. Oh, tapi masa kalau udah menyangkut poligami, itu yang lebih banyak responnya. Respon dari netizen sih nggak masalah. Respon dari istri saya. Maksudnya apa? Oke, berarti pasca bercerai itu ada gono gini dan hak asuh anak. Hak asuh anak tuh gimana? Kalau domba mah enak lah ya istilahnya ya. Maneh huluna urang buntutna, tapi anak mah nggak bisa gitu. Iya, kalau masalah hadonah berarti ya di sini hak asuh anak. Nah, itu kan dilihat dari kalau secara aturan hukum kan anak yang berusia di bawah 12 tahun itu dalam penguasaan ibunya. 12 tahun ke bawah ibunya. Tapi kan itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Ya sepanjang memang ibunya tidak bisa mengurus, bisa dibuktikan memang tidak bisa mengurus, maka bisa jatuh ke suaminya. Atau misalkan jatuh ke ininya, ke neneknya. Bisa. Yang penting dua-duanya tidak memenuhi kualifikasi. Ya, contoh misalkan bapaknya kan kerja jauh, ya kan? Ibunya juga sibuk kerja. Maka hak asuh anak bisa jatuh ke neneknya, karena dia yang bisa memelihara, memberikan kasih sayang. Yang penting kan memberikan kasih sayang. Di situ memelihara dengan bagus, kan? Itu dengan penuh kasih sayang, maka bisa jatuh ke neneknya juga. Oke, berarti kalau anak di bawah 12 tahun itu kita bilang ke ibunya. Berarti yang di atas itu dia bebas pilih atau gimana? Memilih dia mau tinggal sama ibunya atau sama bapaknya. Oke. Misalkan gini, ibunya jauh, bapaknya sibuk, neneknya udah nggak ada. Apakah jatuhnya ke tetangga? Enggak lah. Biar mana ya? Tangga aja deh. Nggak gitu ya? Enggak. Gimana itu aturannya gimana? Jadi misalkan pilihan pertama berarti kan ke nenek. Ya selanjutnya? Ya artinya kan tinggal apakah dia mau ikut sama bapaknya. Maksudnya kan bapaknya nggak jauh kan. Pasti di sana kan tinggal juga bapaknya kan. Atau sama ibunya gitu. Gitu. Oke, paham. Berarti antara ibu, bapak, atau enggak nenek lah gitu. Saya kira bisa tetangga aja deh.
Cuman kan satu hal aja yang perlu saya ingatkan, ketika terjadi perceraian, jangan sampailah menelantarkan anak. Gitu penting aja. itu ya? Iya. Jadi ya misalkan kita sebagai suami misalkan ya, gitu kan, menceraikan istri, ya jangan sampai menelantarkan anak juga. Karena apa? Sekalipun sudah terjadi perceraian, kewajiban untuk menafkahi anak melekat iya. Sampai kapanpun. Betul. Kan suka ada yang sampai dia usia dewasa dan mampu kan. Oh, sampai usia dewasa dan mampu. Itu secara materi, tapi kan secara moral mah harus sampai kapanpun, kurang lebih gitu ya. Ya makanya dibilang ada mantan istri, mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan anak. Luar biasa. Itu ya penting. Ya pokoknya kalau dibahas ini nggak akan cukup sampai 7 hari 7 malam gitu kan. Betul. Kenapa? Karena sangat luas sekali. Oke. Sepanjang berkarir, masalah apa sih yang paling sulit banget kayaknya dihadapi tentang pernikahan ya? Perkawinan. Perceraian. Mengurus perceraian atau bagaimana? Iya, perceraian deh. Ada sih yang sulit itu kan. Cuman kan sulit ini lihat dari apakah prosesnya kan atau bagaimana kan gitu. Nah, ada sulit berdasarkan kondisi. Ya. Contoh, misalkan calon klien kita ini PNS ya kan. Nah, ribetnya kan harus ada izin dulu dari atasannya. Ya, ini kan lama, nggak bisa sebentar kan. Oh, kalau PNS mau cerai itu harus ada izin kan? Oh. Golongan 2, misalkan eselon itu kan beda-beda kan masih. Mau dari TNI atau dari Polri pun kan sama harus ada izin. Gitu. Nah itu kan prosesnya gitu. Yang paling secara kondisi atau ya secara apa? Kalau yang itu tadi apa? Secara proses? Ya kan prosesnya kan seperti itu kan. Gitu. Nah ada juga misalkan kondisinya nih, kan yang bikin kita ribet kan. Yaitu seperti tadi itu kan, kadang klien kita kan nggak jujur, nggak terbuka ya, nggak terbuka, sehingga begitu ada perlawanan kita kan bingung lagi untuk membantah lagi seperti apa kan, itu lama lah kan, terus itu yang harusnya misalkan bisa cepat tuh kan. Karena ada perlawanan kan, itu bisa sampai 9 sampai 11 kali sidang, berapa bulan kan, seperti itu. Pernah jengkel nggak sih sama klien yang nggak jujur terus tiba-tiba? Oh jelas lah. Pas pulang siapa klien jujur. Ada juga yang saya nggak tahu juga ini faktornya dari mana. Ketika kita mau mengajukan gugatan kan itu karena buku nikahnya ini nggak ada. Nggak ada kan? Iya, maksudnya ada yang kayak gitu kasusnya. Iya, gimana? Udahlah, bikin duplikat misalkan, ya kan? Terus ternyata dicek juga nggak ada pernikahan dia itu sebenarnya di registernya, kan itu bikin repot. Oke. Saya tanya dulu, saya punya dulu katanya buku nikah. Serius, iya. Mana fotokopinya? Diperlihatkan, ini fotokopinya. Oke. Setelah kita cek, oh itu registernya orang lain katanya. Ini kan kasihan kan, kendala juga kan. Ya itu. Oh jadi pentingnya kalau calon klien nanti misalkan nanti ada yang mau memakai jasa, saya bilangnya gitu ya, jasa seorang jasa hukum ya. Jasa hukum ya, jasa. Emang ada jasa lain? Ya, jasa hukum kan. Lawyerian adalah yang paling penting adalah kejujuran gitu. Iya, apapun masalahnya ceritakan gitu. Sehingga kan kita tahu bagaimana cara nanti menyelesaikan persoalannya itu. Betul. Tapi dari sudut pandang seorang lawyer ketika ada orang yang mengajukan perceraian, ini apakah menerima kita akan proses bercerai atau sebenarnya? Enggak. Jadi tetap kalau saya itu biasanya menanyakan dulu. Tolong pikirkan kembali. Kan ada anak ini gitu kan. Bagaimana itu. Atau minimal udah belum dimusyawarahkan dengan keluarga nih. Gitu kan. Tapi kalau misalkan dia bilang udah semuanya tetap berhasil, ya oke lah seperti itu. Tetap kita ngasih nasihat dulu. Oke. Kenapa? Karena riskan kan memutuskan suatu hubungan. Iya, bukan antar dua individu aja ya, tapi udah secara keluarga. Iya, karena nanti efeknya ada anak kan, gitu. Oke, jadi asasnya adalah disatukan dulu gitu, maksudnya dimediasi, coba obrolin lagi. Bahkan ketika di persidangan jadi kasih nasihat-nasihatan di situ. Betul. Bahkan ketika di persidangan pun kan gitu ya. Iya, begitu di persidangan pun majelis hakim akan menyuruh ya kan untuk dimediasikan dulu upaya perdamaian, barangkali bisa didamaikan. Biasanya problem apa sih yang kayaknya susah banget didamaikan gitu?
Yang paling susah banget kayak biasanya tuh satu KDRT. KDRT. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Tapi perlu diketahui ya, punten, ini KDRT itu bukan hanya dari laki-laki ke perempuan saja. Ada juga yang sebaliknya. Iya, itu kasus bener ya? artis ya. Keras gitu. Ya kadang gini loh, kita sebagai laki-laki, saya tuh resah gitu. KDRT itu adalah kalau misalkan laki-lakinya kasar ke cewek. Tapi kalau ceweknya kasar ke cowok, itu bukan KDRT. Nggak bisa gitu juga ya, bener nggak? Enggak, kekerasan tetap. Kekerasan tetap aja. Ya gitu. contohnya kan artis ada kan? Artis Kemarin ada. yang kelas kan? Iya. Yang melaporkan laki-lakinya, suaminya. Yang laki-lakinya KDRT. Mengalami kekerasan ya. Gitu. Ya maksudnya ini kita harus luruskan itu ya. Iya. KDRT itu susah untuk didamaikan. Iya, karena kan menimbulkan trauma kan. Jadi ketika dia dekati suaminya bukan nyaman kan, tapi menimbulkan rasa trauma, ketakutan, seperti itu. Oke, KDRT terus? Iya, perselingkuhan itu. Perselingkuhan. Jadi tidak ada maaf bagimu lagi lah. Susah untuk didamaikan. Tapi kalau masalah perekonomian, kadang kalau laki-lakinya saya insya Allah akan bekerja begini, kadang bisa didamaikan. Oke, jadi dua problem itu KDRT sama ini yang paling susah untuk didamaikan gitu. itu. Kalaupun dilanjut juga nggak bakal berjalan dengan baik ya, maksudnya ya karena kan ada traumatik tadi. Gitu. Oh gitu ternyata ya. Nah buat CS-ku nih yang pengen tahu profil beliau, silahkan dicari aja Instagramnya. Banyak Instagramnya. Ya aktif mana sih? Ya Yans ADP aja itu. Yans ADP. Saya coba cek dulu ya, takut salah. Yans, oh yang ini nih. Iya. Yans ADV, pakai V ya. Yans ADV. Jadi ADV itu advokat maksudnya. Advokat. Oke, dan bisa konsultasi kalaupun mau menggunakan jasa beliau sebagai ahli hukum. Iya. Tapi sebenarnya bukan pernikahan aja kan spesialisasinya. Bukan sih. Saya pikir gini, kayak pengacara tuh kayak dokter gitu, ada spesialisasi ini. Enggak. Pidana juga kita ini. Perdata juga. Iya kan bagian perdata perkawinan itu kan. Oh iya benar. Wah, luar biasa ini pengacara milenial terbaik. Saran untuk yang sekarang mungkin lagi gampang mau cerai. Nah, ini misalkan nih cerai apapun masalahnya, dari seorang advokat itu sarannya apa sih? Gini aja ya, bagi bukan yang mau bercerai ya. Mungkin bagi yang berumah tangga, nah ini ya, kan menarik nih. Ketika ada permasalahan, gitu, carilah seseorang yang bisa mencarikan solusi. Oke. Ya kan, kadang orang ngeluh ke temannya, udah lu cerai aja. Nah, datanglah ke solusi. Ya apa ke seorang yang bisa mencari jalan keluarnya, itu kan situ. Contoh, misalkan dia datang ke tokoh agama atau bagaimana kan gitu, jadi ada nasihat-nasihat gitu. Nah tapi kalau dia salah ya kan curhatnya, maka pastilah yang akan terjadi udah lu cerai aja. Betul gitu. Apalagi kalau misalnya punya masalah curhatnya ke lawan jenis yang bukan muhrim, bukan saudara, bukan siapa gitu, yang ada timbul perselingkuhan gitu. Bahkan kadang punten ya untuk ke keluarga juga kalau menurut saya harus pilih-pilih, karena tidak semua orang suka dengan kita. Kalau saya secara pribadi ini kalau salah silahkan dikoreksi gitu. Kalau saya punya masalah dengan istri, saya curhatnya ke mertua saya. Istri saya punya masalah dengan saya, curhatnya ke ya itu bagus ini gitu ya. Lebih baik kayak gitu ya. Iya. Kalau mencek Sunda mah hirup teh kudu repok gitu kan. Oke. Amun anu hiji rep, anu hiji pok gitu kan. Jadi kalau satu orang bicara, kita dia mendengerin gitu. Tapi kalau semuanya bicara, ya udahlah pertengkaran yang timbul kan. Iya. Artinya saling menghargai kan, saling mengerti. Betul. Gitu. Jadi curhatlah kepada orang yang tepat. Yang tepat. Apalagi jangan sampai curhat di media sosial. Oh, jangan ada kena undang-undang ITE. Bisa dituntut. Iya kan, kalau misalkan dasar lu orang ini begini kan itu, di-upload lah kan di medsos. Jadilah kan perkara persoalan hukum. Itu luar biasa. Benar ini kalau kita ngobrol panjang lebar tentang undang-undang perkawinan ini, perceraian, gonogini dan lain sebagainya nggak bakal habis sampai nggak bakal habis besok dan 7 hari ke depan mungkin. Jadi kalau mau panjang lebar ya silakan datang aja ke konsul. Instagramnya tahu ya tadi ya, Yans ADV. Iya. ADV itu advokat. Ya langsung di follow aja, boleh nanti nge-DM ke beliau mungkin mau sharing lah gitu ya. Iya. Dan sangat menerima, orangnya humble banget. Dan hari ini gue belajar banyak bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci sama Tuhan. Ingat, untuk yang sekarang lagi menikah,
hati-hati saja dalam bersikap, apalagi ketika dapat masalah. Dan dalam bergaul. Ya itu betul, bersikap bergaul dan hati-hati dalam memilih teman curhat. Iya itu. Benar ya? Betul. Lawyer Yans di Jadi Begini Podcast.